Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jauhkan daripada segala macam penyakit dan berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor-faktor penamaan jalan dan kampung di Jakarta. Atau lebih tepatnya, minggu lalu kamu sudah menulis materinya, ya. Dan hari ini akan kita bahas satu-satu faktor apa saja yang menjadi penentu atau penyebab penamaan jalan dan kampung di Jakarta. Oke, kita masuk ke materi. Sebelumnya akan kita bahas tentang Jakarta. Jakarta memiliki luas kurang lebih 661,5 km persegi. Nah, ini untuk luas Jakarta ya, luas Provinsi DKI Jakarta. Ini termasuk provinsi yang kecil ya dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Misal provinsi tetangganya, Banten dan Jawa Barat. Nah, itu jangankan provinsinya, dibanding dengan kabupaten yang ada di Banten dan Jakarta dan di Jawa Barat itu beda jauh ya. Jakarta secara keseluruhan hanya 600 kilometeran ya kan, hanya 661 km persegi. Nah, di Banten itu contohnya misal ada Kabupaten Lebak yang memiliki kurang lebih 3.000-an kilometer persegi. Kemudian ada Pandeglang kurang lebih 2.000-an. Kemudian ada Tangerang yang di atas, Kabupaten Tangerang yang di atas 1.000 ya. Nah, itu hanya kabupaten sudah melebihi luas daripada DKI Jakarta. Kemudian ada juga di Jawa Barat ya, masih bersebelahan dengan Jakarta. Jawa Barat ada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi yang di atas 1.000 km persegi. Nah, berarti kabupaten-kabupaten tersebut itu lebih luas daripada Jakarta. Memang Jakarta termasuk provinsi yang paling kecil ya, yang kecil dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, bahkan dibanding dengan kabupaten kan masih banyak yang lebih besar daripada Jakarta. Nah, oke. Jakarta terdiri atas 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah berikut faktor-faktor penamaan jalan dan kampung Jakarta. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, bisa kita lihat di sini ya. Pertama, berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut. Nah, jadi ada beberapa daerah di kota Jakarta yang dia diberi nama berdasarkan banyaknya tanaman. Contohnya apa aja? Gambir, Menteng, Karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Kebon Jeruk. Nah, jadi penamaan di sini udah jelas ya. Diambil dari nama buah-buahan, nama tanaman ya, lebih tepatnya tanaman yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Nah, jadi sudah jelas ya, namanya diambil daripada nama tanaman. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan nama pahlawan atau tokoh yang berjasa terhadap masyarakat di tempat tersebut tentunya. Contohnya ada Senayan, Cawang, TB Simatupang, MT Haryono, Kiai Haji Wahid Hashim. Ini nama-nama jalan dan nama-nama tempat di Jakarta yang diambil daripada nama tokoh atau pahlawannya. Selanjutnya, berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut. Nah, apa itu etnis? Ada yang tahu di sini apa itu etnis? Nah, etnis itu adalah kelompok ya, kemudian golongan yang didasarkan dari keturunan biasanya
ya. Jadi dicirikan dengan anggotanya itu sama dan dari keturunan yang sama biasanya. Contohnya apa? Contohnya kampung Bali, kampung Makassar, kampung Melayu. Ya, jadi ini ada etnis yang mendiami tempat tersebut, mayoritasnya keturunan situ, ya. Ya sekali dari namanya pun mewakili daerah seperti Bali, Makassar, dan Melayu, ya. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan benda yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Nah, kalau ini benda, ya contohnya apa? Jembatan besi, tiang bendera, peluit, dan joglo. Nah, jadi ada tanda mungkin di tempat tersebut menjadi ciri khas, menjadi ikon di tempat tersebut, ya, sehingga tempat tersebut diberi nama sesuai dengan benda tersebut, ya. Selanjutnya, berdasarkan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di daerah tersebut. Contohnya Jatinegara. Ya, di sini berarti ada sebuah peristiwa di Jatinegara yang membuat dia dinamai Jatinegara. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas, ya, kenapa Jatinegara diberi nama Jatinegara. Kemudian peristiwa apa sih yang ada di Jatinegara sehingga dia diberi nama Jatinegara? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, ada di lebih rinci lagi. Jadi nama-nama di atas nih, nama-nama contoh yang di atas ini semuanya nanti ada beberapa yang akan kita bahas sejarahnya. Ya, setelah pembahasan kali ini insyaallah di kesempatan yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan keadaan alam daerah tersebut. Nah, ini yang terakhir, ya. Contohnya apa? Tanah Abang dan Ceger. Nah, jadi nanti setelah ini mungkin minggu depan kita akan membahas beberapa nama tempat atau nama jalan beserta sejarahnya. Misal Tanah Abang. Kenapa disebut Tanah Abang? Kemudian Jatinegara. Kenapa disebut Jatinegara? Dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita cukupkan untuk kesempatan kali ini, untuk pertemuan kali ini. Nakhlatim bilhamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa ditulis absennya di bawah kolom komentar. Dan apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Ustadz secara pribadi, ya, di WA. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.